Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yan Surono dalam listrik statis. Dalam listrik statis ini, kemampuan dasar yang akan Anda miliki setelah mempelajari bab ini adalah sebagai berikut. Dapat memformulasikan gaya listrik, kuat medan listrik, flux potensial listrik, energi potensial listrik, serta penerapannya pada keping sejajar kapasitor. Nanti kita juga akan lanjutkan gaya dan medan listrik, yang B potensial listrik kapasitor. Baiklah, kita awali dari gaya dan medan listrik. Gaya listrik menunjukkan listrik statis. Ini contoh kalau di SMP-nya mungkin, atau dalam kehidupan sehari-hari lah. Kalau seandainya Anda menggunakan sisir, yang karena sering digosokkan di rambut Anda, maka biasanya setelah sisir itu tanpa sengaja Anda lewatkan di permukaan tangan Anda, seolah-olah bulu-bulu yang ada di permukaan tangan akan ikut berdiri. Nah, ini seolah-olah adanya aplikasi dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan listrik statis. Sifat-sifat muatan listrik digolongkan menjadi dua jenis, muatan positif, muatan negatif. Batang kaca yang telah digosokkan dengan sutra memiliki muatan positif, sedangkan batang plastik yang digosokkan ke kain wol memiliki muatan negatif. Muatan listrik sejenis menimbulkan efek tolak-menolak, sedangkan yang berlainan jenis akan tarik-menarik. Apa penyebab terjadinya muatan listrik? Karakteristik penting dari muatan adalah bahwa muatan listrik selalu kekal. Robert Millikan menemukan bahwa jika suatu benda dimuati, maka muatannya selalu merupakan kelipatan dari sebuah muatan elementernya. Maka didapatkan satu elektron nilainya 1,6 10 pangkat negatif 19 Coulomb. Formulasi gaya listrik, hukum Coulomb, besar gaya tarik atau gaya tolak antara dua muatan listrik sebanding dengan muatan-muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Sehingga di secara matematis dituliskan F sama dengan K, Q1, Q2 per R kuadrat. K ini adalah nilai konstanta karena pada ruang hampa atau ruang kosong 1/4 pi epsilon 0. Ini ada permeabilitas ruang hampa. Oke, kemiripan gaya Coulomb dan gaya gravitasi. Pertama, gaya gravitasi muncul karena adanya entitas massa, sedangkan gaya Coulomb muncul karena adanya entitas listrik. Baik gaya gravitasi maupun gaya Coulomb, keduanya berbanding terbalik terhadap kuadrat jarak antara kedua entitas tersebut. Jika kedua gaya itu muncul, maka interaksi antara dua benda gaya gravitasi selalu jauh lebih kecil daripada gaya Coulomb. Sehingga rumusnya mirip. Kalau Anda ingat, ketika di kelas 11 itu didefinisikan gaya gravitasi dengan G, konstanta gravitasinya M1, M2. Jadi massa matahari, massa planet dibagi dengan jaraknya dikuadratkan. Nah, itu kan mirip. Cuma ada entitas massa dan entitas muatan listrik. Nah, gaya Coulomb dalam bahan, permeabilitas bahan atau epsilon, tadi sudah saya definisikan, epsilon sama dengan E relatifnya kalikan E nolnya. Gaya Coulomb dalam bahan nilainya sama dengan 1/4 pi epsilon kali, nah ini epsilon relatifnya. Oke, gaya Coulomb dalam vakum dibandingkan dengan gaya Coulomb dalam bahan. Sehingga nilainya adalah 1/E relatifnya, epsilon relatif kalikan vakumnya. Baiklah, pada materi berikutnya yaitu medan listrik. Pengertian medan listrik adalah sebuah ruangan di sekitar suatu muatan listrik, sumber di mana muatan listrik lainnya dalam ruang itu akan mengalami gaya Coulomb atau gaya listrik efek dari satu muatan tersebut. Sehingga kalau ada di situ ada muatan di titik A, nilainya Q, maka bisa jadi kalau misalkan ada muatan positif atau muatan negatif, akan menimbulkan efek medannya. Itu yang bisa dipengaruhi oleh sebuah muatan.
Secara sederhananya kalau di situ ada muatan negatif, tentunya medan listriknya ke arah muatan tersebut, sedangkan kalau muatan positif keluar dari. Kuat medan listrik didefinisikan secara matematis E sama dengan F per Q 0 atau F sama dengan Q kalikan E0. Pada lokasi di mana muatan uji berada, didefinisikan sebagai besar gaya Coulomb yang bekerja pada muatan uji itu dibagi dengan besarnya muatan uji. Sehingga diformulasikan rumusan kuat medan menjadi E sama dengan kaki per R kuadrat. Vektor kuat medan listrik pada suatu titik adalah vektor E menjauhi muatan sumber positif dan mendekati muatan sumber negatif. Oke, vektor E memiliki garis kerja sepanjang garis hubung antara muatan sumber dan titik yang akan dilukis vektor kuat medan. Oke, hukum Gauss, pengertian garis-garis medan listrik, 3 hal. 1. Garis-garis medan listrik tidak pernah berpotongan. 2. Garis-garis medan listrik selalu mengarah radial keluar menjauhi muatan positif dan radial ke dalam mendekati muatan negatif. Tempat di mana garis-garis medan listrik rapat menyatakan tempat yang medan listriknya kuat. Sehingga secara gambar mungkin bisa Anda amati gambarnya. Formulasi hukum Gauss, flux listrik didefinisikan sebagai jumlah garis-garis medan listrik yang menembus tegak lurus suatu bidang. Sehingga flux sama dengan EA cos theta. Ini tetanya dan ada E kuat medannya. Ini ada luasan bidang tertentu A, misalkan arah normalnya tegak lurus. Hukum Gauss menyatakan jumlah garis-garis medan listrik atau flux listrik yang menembus suatu permukaan tertutup sama dengan jumlah muatan listrik yang dilingkupi oleh permukaan tertutup itu dibagi dengan permitivitas udaranya atau epsilon nolnya. Sehingga secara matematis bisa didefinisikan sigma Q per epsilon. Kuat medan listrik bagi distribusi muatan kontinu, kuat medan listrik untuk konduktor 2 keping sejajar. Tau sama dengan Q per A, E sama dengan tau per epsilon 0. Permitivitasnya ruang hampa. Ini ada keping sejajar dengan luas tertentu, nilainya misalkan A. Kuat medan listrik untuk konduktor bola berongga, berarti dalamnya berupa udara, maka kuat medan listrik di luar bola nilainya adalah Q per 4pi R kuadrat epsilon 0. Itu di permukaannya. Potensial listrik, nah ini skalar, jadi besaran skalar, formalisasi energi potensial listrik didefinisikan W sama dengan K negatif Kq 0Q dalam kurung seper R kuadrat min seper R kuadrat ini juga. Jadi ini ada R, maksudnya R2 bukan R kuadrat, R2 dan R1. Jadi tidak pakai kuadrat. Jadi jaraknya kalau Anda cermati di sini ada dua muatan Q0 sama Q1. Nah, di situ Q0 Q. Q-nya muatan plus, di situ kan akan menjauhi, sehingga ini selang jarak tertentu dr. Ini ada 1, ini ada 2. Berarti 1 per R2 minus seper R1. Sehingga perubahan potensial listriknya EP-nya sama dengan EP1 min EP2. Beda potensial listrik didefinisikan sebagai perubahan energi potensial persatuan muatan ketika sebuah muatan uji dipindahkan di antara dua titik. Berarti delta, selisihnya. Selisih dari 1 ke 2. Maka secara matematis dituliskan delta V12 sama dengan kaki seper R2 min seper R1. Potensial mutlak oleh muatan sumber titik. Nah, potensial mutlaknya menjadi V sama dengan kaki per R. Potensial mutlak adalah perubahan energi potensial persatuan muatan yang terjadi ketika
Sebuah muatan uji dipindahkan dari suatu titik yang tak berhingga jauhnya ke titik yang ditanya. Potensial oleh beberapa muatan sumber titik, potensial listrik yang ditimbulkan oleh beberapa muatan sumber. Nih, seperti itu. Hukum kekalahan energi mekanik, bahwa energi tidak bisa dimusnahkan atau dihilangkan, tetapi hanya bisa diubahnya secara otomatis dituliskan EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. Hubungan dua keping sejajar konduktor dua keping sejajar, yang satu elektroda plus, yang satunya elektroda negatif. Nah, ini akan ada atau muatan listrik yang bergeraknya, maka delta VAB sama dengan kuat medan dikalikan jarak D-nya dari A ke B, dari elektroda A ke elektroda B. Kemudian ini secara grafiknya pada saat di D itu statis menunjukkan kuat medannya, sehingga di antara kedua keping R-nya kurang dari sama dengan D, mendefinisikan tegangannya sama dengan E kalikan R. Konduktor bola berongga, ini bisa Anda cermati kurva hiperboliknya, diawali dari R sama dengan R, jaraknya itu sama dengan jari-jarinya. Tetapi kalau pada dalamnya itu pada bidang bola pejal misalnya, ini ada bola berongga dan pejal. Ini contoh kapasitor, aplikasinya ada daun logam, ada batang logam, ada tutup kayunya, tangkai menjulur rantai logam. Mengenal kapasitor, ini ada kapasitor keping sejajar yang simbolnya seperti ini. Kemudian bentukannya, di situ ada dielektrik, jadi pengkotor, pengkotoran, didoping. Jenis-jenis kapasitor, ada kapasitor kertas dan ada kapasitor variabel. Nanti bisa, kalau teman-teman ada yang masuk di elektro, tentunya akan membahas ini secara lebih. Memuati kapasitor, di sini ada kapasitor satuannya 1 farad, 1 coulomb per volt, C sama dengan Q per V. Formulasi kapasitas kapasitor keping sejajar C sama dengan Q per V tadi, coulomb per volt, nilainya sama dengan permitivitas ruang hampa dikalikan luasnya di jarak. Pengaruh dielektrikum, ini dikotori terhadap kapasitas kapasitornya, dielektrik udara vakum C0 sama dengan permitivitas atau epsilon 0 A per D. Kalau ada dielektriknya, maka tentunya ada permitivitas relatifnya, berarti ada epsilon R. Epsilon R dikalikan epsilon 0-nya. Pengaruh dielektrik untuk baterai tidak dihubungkan, jadi ini ada jarak di situ. Potensial antar keping setelah disisipi dielektrik akan berkurang. Pengaruh dielektrik untuk baterai tetap dihubungkan. Nah, seperti ini. Karena permitivitas relatifnya lebih besar 1, muatan pada keping setelah disisipi dielektrik itu mengalami kenaikan sebesar tentunya Q kalikan D lebih besar. Analis rangkaian kapasitor, ada rangkaian secara seri dan ada rangkaian secara paralel. Nah, ini berkebalikan dengan resistor. Ya, kalau di kapasitor seri itu 1/C1, 1/C2, 1/C3. Nah, ini ada berkebalikan dengan resistor. Oke, untuk paralel tentunya tinggal dijumlahkan. Jadi paralelnya, ekivalennya nilainya C1 ditambah C2 ditambah C3. Energi potensial kapasitor, jika salah satu muatan kita bebaskan mulai dari keadaan diam dari satu keping ke keping lainnya, maka energi potensial semakin besar selama muatan itu berpindah. Nah, proses perpindahannya seperti ini sehingga didapatkan energinya sama dengan setengah CV kuadrat. Penggunaan kapasitor dalam kehidupan sehari-hari digunakan sebagai penyimpan energi karena dapat dimuati dan melepaskan muatan dengan sangat cepat.